nanti ya bersama dengan ribuan orang lainnya yang sudah join. Nanti di slide berikutnya akan saya kasih tahu ya. Oke. Nah, kita mulai materinya, tetapi sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang engagement di Facebook, supaya nyambung dengan materi tersebut, saya harus jelaskan dulu konsep dasarnya mengenai digital marketing sebentar ya. Jadi Anda nyambung nanti kalau harus ngomongin Facebook nantinya ya. Oke. Nah, digital marketing itu apa sih? Digital marketing itu pada dasarnya adalah sebuah strategi untuk mempromosikan kali ini produk kita atau akan jasa bahas yang Anda jual ya. Itu secara virtual ya. Secara virtual melalui media digital atau melalui internet atau melalui online seperti itu. Jadi secara virtual, jadi nggak menggunakan produk-produk fisik seperti pemasaran zaman dulu atau seperti pemasaran konvensional ya, menggunakan baliho, spanduk, ya, atau bahkan Anda nempel-nempel brosur di tiang listrik ya, itu udah nggak zaman ya, itu pemasaran konvensional di masa lalu. Nah, sekarang adalah zamannya pemasaran digital ya, secara virtual, lewat online ya, lewat internet atau lewat media-media digital. Oke. Nah, Facebook ya, Facebook itu termasuk salah satu media digital. Jadi tentu saja internet marketing adalah bagian dari digital marketing. Seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari digital marketing ya? Tujuan dari digital marketing itu adalah untuk mendapatkan traffic berkualitas ke dalam bisnis Anda ya. Traffic itu artinya lalu lintas kunjungan ya, atau gampangnya pengunjung lah gitu ya, gampangnya pengunjung. Kalau Anda punya toko, tapi toko Anda itu sepi, ya nggak mungkin laku ya. Barang atau jasa yang Anda jual nggak mungkin laku kalau toko Anda atau kantor Anda itu sepi, nggak ada pengunjungnya. Begitu ya. Kalau toko Anda itu sepi, itu namanya bukan toko, tapi namanya kuburan ya. Oke, ya. Jadi kalau Anda berbisnis, Anda buka toko lah ya istilahnya, ya tugas Anda itu pada dasarnya adalah untuk mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung, membuat ramai toko Anda itu. Seperti itu. Itulah tujuan dari digital marketing. Nah, tetapi bukan semata traffic saja, begitu saja, enggak, tetapi traffic yang berkualitas. Traffic yang berkualitas maksudnya adalah traffic yang tertarget ya. Tertarget itu maksudnya apa? Tertarget itu maksudnya sesuai dengan target market Anda, begitu. Jadi contoh misalnya Anda berjualan gitar misalnya, ini contoh aja. Berarti target market Anda adalah orang-orang yang menyukai gitar gitu ya, atau orang-orang yang menyukai musik dan ingin main gitar, ingin belajar gitar. Minatnya adalah gitar, begitu. Jadi ketika Anda jualan gitar, tugas Anda adalah mempertemukan antara produk Anda itu dengan target marketnya, seperti itu. Itulah traffic yang berkualitas gitu. Kalau Anda salah target ya, kalau Anda tidak mendapatkan traffic yang berkualitas ya, produk Anda juga nggak akan laku gitu ya. Karena Anda berjualan gitar tapi ke orang-orang yang bahkan tidak suka gitar begitu. Ya, jadi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tugas sebagai seorang marketer atau pemasar adalah mempertemukan antara produk yang Anda jual dengan target marketnya, seperti itu ya. Oke. Nah, next. Nah, ini perlu saya jelaskan juga sebelum kita masuk ke FB marketingnya secara khusus ya. Jadi Anda lihat di sebelah kiri itu ya, ada saya gambar kartun shop ya. Itu ceritanya bisnis kita lah ya. Bisa online, bisa offline ya. Jadi digital marketing itu bisa untuk segala macam bisnis. Bisa untuk membuat ramai bisnis online, misalnya Anda punya toko online, website, atau apapun ya. Bisa juga untuk membuat ramai toko offline Anda. Misalnya Anda punya kafe, restoran, bengkel, apapun ya. Salon, apapun. Nah, itu kita punya toko di sini ya, dalam contoh ini, di gambar kartun saya ini. Nah, tugas Anda sebagai seorang digital marketer adalah mendatangkan traffic ke bisnis Anda itu, begitu. Nah, dalam digital marketing itu pada dasarnya sumber traffic itu bisa dikategorikan hanya dua ya. Yang pertama itu secara organik ya, Anda lihat di kanan atas itu
organik itu maksudnya secara gratis gitu. Jadi tanpa menggunakan ads ya. Ads itu artinya advertising atau advertisement ya. Artinya iklan, iklan berbayar gitu. Jadi kalau secara organik berarti Anda secara gratis mendapatkan trafficnya tanpa menggunakan iklan berbayar, begitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang akan kita bahas hari ini itu secara organik ya. Jadi kita nggak main ads nih. Kita main Facebook, memaksimalkan Facebook secara organik, secara gratis, tanpa ads. Itu yang akan kita bahas hari ini. Itu secara organik. Atau misalnya Anda bikin-bikin artikel di blog Anda ya, menjalankan SEO ya, biar web Anda naik ke ranking 1 Google. Nah, itu secara organik. Jadi tidak berbayar, tidak menggunakan iklan berbayar maksudnya. Nah, dari situ Anda bisa mendapatkan traffic ke bisnis Anda ya, lewat cara-cara organik seperti itu ya, main sosmed, posting-posting di sosmed, kan semua Anda lakukan itu gratis kan ya, nggak berbayar kan. Oke. Nah, terus cara yang kedua itu adalah Anda lihat di kanan bawah itu adalah paid traffic ya istilahnya ya. Jadi Anda mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung itu dengan iklan berbayar ya. Contohnya Anda menggunakan Facebook Ads ya, Instagram Ads, Google Ads ya, atau SEM ya, Search Engine Marketing ya, atau Anda bisa pakai Twitter Ads, LinkedIn Ads dan lain-lain. Itu semua adalah Anda menggunakan iklan berbayar. Jadi Anda bayar ke si platform tersebut ya, misalnya Facebook Ads, berarti Anda bayar ke si Facebook, lalu oleh Facebook konten Anda itu akan disebar ke pengguna lainnya, begitu ya, dalam waktu relatif cepat dan ke para target market yang Anda setting. Seperti itu ya, kalau paid traffic. Nah, jadi ini ya, digital marketing, skema digital marketing adalah seperti ini, kurang lebihnya ya. Jadi, bagaimana tugas Anda sebagai marketer adalah mendatangkan traffic, bisa secara organik, yang akan kita bahas hari ini termasuk secara organik ya, lewat Facebook. Bisa juga Anda menggunakan paid traffic. Oke? Oke, next. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa digital marketing ya? Itu jawaban paling mendasarnya adalah ya, kenapa kok menggunakan digital marketing? Ya karena perilaku konsumennya udah berubah gitu ya. Itu jawaban paling mendasar. Kenapa kok kita nih saat ini harus masuk ke digital gitu? Ya karena perilaku konsumennya udah berubah gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada itu smartphone ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak smartphone, bahkan mayoritas orang sudah pegang smartphone. Cari apapun, tinggal googling ya, tinggal ketik-ketik di smartphone-nya, tinggal googling, cari apapun. Kalau dulu mana ada begitu kan ya. Jadi perilaku konsumennya udah berubah karena kehadiran internet dan kehadiran teknologi informasi ya, kehadiran smartphone ya, kemajuan dari teknologi informasi seperti itu. Jadi perilaku masyarakat, perilaku konsumen sudah berubah. Nah, kalau Anda nggak terjun ke digital ya, ya Anda bisa punah ya, bisa kalah bersaing ya, bisnis Anda bisa punah. Semua orang udah nyari apa-apa tinggal googling, bergaulnya di Facebook, di Instagram ya, nyari apa-apa di Facebook, Instagram, di LinkedIn, nonton video di YouTube ya. Sementara Anda masih pakai cara-cara lama, masih tempel-tempel brosur di tiang listrik gitu. Ya, ya Anda punah lah gitu ya. Ya Anda akan kalah bersaing begitu. Seperti itu. Bahkan saat ini aja ya, karena pandemi ya, kita meeting aja jadi virtual begini kan, gitu. Jadi perilaku sudah berubah nih, perilaku masyarakat sudah berubah. Jadi Anda pebisnis manapun saat ini memang harus masuk ke digital begitu ya. Oke, next. Nah, kita buka data ya, kita buka data. Ini hasil survei resmi dari APJI ya. APJI ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya. Ini hasil survei resminya yang resmi terbaru itu yang tahun 2018 ya, yang lebih terbaru belum rilis ya. Tetapi hasil survei resmi APJI ini tahun 2018 itu Anda bisa lihat sendiri ya, pengguna internet di Indonesia ya, di Indonesia itu udah lebih dari 171 juta jiwa ya. Jadi luar biasa, marketnya besar banget. Jadi kalau Anda pebisnis saat ini ya, memang Anda wajib untuk masuk ke internet marketing atau digital marketing ya.
yang mana marketnya di Indonesia besar sekali, sudah lebih dari 171 juta jiwa, yang mana itu berarti adalah 64,8% dibanding total populasi masyarakat Indonesia yang sekarang mungkin sekitar 260 jutaan. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu beberapa alasan mengapa Anda wajib untuk era sekarang ya, untuk masuk ke digital ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi inti pada hari ini, bagaimana membangun engagement di Facebook ya. Berarti ini termasuknya cari traffic secara organik ya. Oke, nah ada dua syarat ya kalau Anda ingin memaksimalkan Facebook Anda. Yang pertama tentu saja Anda harus punya akun Facebook pribadi dulu ya. Ini dasarnya ini. Anda harus punya akun Facebook pribadi. Kalau Anda saat ini belum punya akun Facebook ya, setelah acara ini Anda bikinlah ya, mudah sekali ya. Anda bikin, itu syaratnya pertama. Yang kedua itu Anda punya akun Facebook khusus bisnis, halaman khusus bisnis. Atau istilahnya adalah fanpage ya. Istilahnya ada fanpage. Kalau Anda sekarang berbisnis dan belum punya fanpage, ya setelah acara ini Anda buat lah ya. Ini gampang juga ya buatnya ya. Oke, nah syarat yang ketiga itu kalau Anda mau main Facebook Ads ya, tapi nggak saya bahas di sini, makanya nggak saya tulis. Tapi misalnya Anda ingin main Facebook Ads, syarat ketiga ya Anda punya sumber pembayaran ya, punya credit card ya, atau kartu Genius ya, untuk pembayaran iklan Anda, seperti itu ya. Oke, jadi itu beberapa syaratnya. Next. Nah, Anda mesti membuat fanpage dulu ya, seperti saya bilang tadi, fanpage itu adalah halaman khusus di Facebook sebagai identitas bisnis Anda ya. Gitu, ibaratnya itu toko lah, toko Anda di Facebook lah, atau kantor Anda di Facebook ya. Itu namanya fanpage ya, atau FP ya. Kita biasa sebutnya fanpage atau FP ya. Atau page saja sih ya, tapi kita lebih kenalnya fanpage ya. Oke, Anda lihat di sebelah kanan ya, kotak sebelah kanan dulu, saya mau tunjukin. Kotak sebelah kanan dulu ya, Anda lihat, itu cara membuat fanpage mudah sekali bagi Anda yang belum punya ya. Anda harus punya dulu ini ya, wajib Anda berbisnis atau Anda punya komunitas, organisasi, atau Anda public figure, atau Anda seorang profesional, Anda wajib punya fanpage dulu. Caranya gampang, itu di akun Facebook pribadi Anda ya, itu Anda ke kanan atas, itu Anda klik itu tanda plus ya, kotak sebelah kanan, lihat dulu ya, terus Anda ke menu page ya, itu Anda klik aja menu page. Nah itu langsung jadi, kurang dari 5 menit udah jadi fanpage Anda ya. Anda tinggal isi nama fanpage-nya mau apa nih, istilahnya nama kantor Anda di Facebook apa, mau apa, terserah Anda ya, sesuai bidang Anda ya. Oke, jadi mudah sekali bikin fanpage. Kalau yang belum punya silakan setelah acara ini segera bikin ya, karena memang wajib ya. Nanti bisa connect ke Instagram juga, jadi enak Anda posting di Instagram langsung bisa nongol di fanpage ya, bisa connect. Oke, nah Anda lihat kotak sebelah kiri ya, Anda lihat kotak sebelah kiri ya. Sekarang Facebook itu kan tampilannya baru ya. Kalau Anda masih tampilan Facebook yang lama, Anda bisa ubah ke yang baru tuh ya. Anda lihat di kotak sebelah kiri ya, Anda bisa switch ke Facebook yang tampilan baru begitu ya. Nanti jadinya seperti kotak yang sebelah kanan ya, udah tampilan baru gitu, Facebooknya jauh lebih modern tampilannya sekarang ya. Oke, ya ini nggak wajib sih, ini selera aja. Tapi kalau saya sudah pakai yang tampilan baru ya, jadi lebih fresh ya, lebih modern yang sekarang ya, update. Oke, itu ya. Jadi Anda wajib untuk punya akun Facebook pribadi dan punya fanpage-nya dulu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Dari tadi kita ngomong kan engagement ya. Jadi sebetulnya engagement itu apa gitu ya? Mungkin Anda ada yang belum ngerti ya. Jadi engagement ya, tulisannya ini ya, engagement ya. Engagement itu artinya adalah keterikatan ya. Dari kata dasar engage yang artinya terikat ya. Jadi misalnya nih ada orang mau menikah gitu ya. Kemudian kan tunangan dulu ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian diistilahkan sebagai engage ya, atau bertunangan atau terikat gitu. Nah, jadi engagement itu artinya adalah keterikatan. Nah, kalau dalam dunia sosial media itu terwujud dalam bentuk interaksi ya. Engagement itu
terwujud dalam bentuk interaksi, yaitu di saat kita menerima like, comments, atau bahkan konten kita di-share ya oleh para pemirsa kita gitu. Itu artinya engagement. Jadi dari tadi atau dari kemarin Anda lihat judulnya engagement. Engagement artinya apa sih ya? Jadi engagement itu pada dasarnya adalah interaksi Anda tuh terima like, comment, share gitu loh dari para pemirsa Anda di Facebook ya, dalam case ini adalah di Facebook. Nah, jadi kalau Anda menerima banyak like, comments, atau share, itu berarti engagement Anda tinggi gitu. Jadi Anda bikin konten nih, lalu Anda posting di Facebook ya atau di fanpage Anda. Lalu kemudian yang like banyak nih, yang like banyak, yang komen banyak, bahkan di-share kemana-mana gitu. Itu berarti engagement rate Anda ya atau tingkat engagement Anda itu berarti tinggi gitu ya. Anda menerima banyak interaksi seperti itu. Orang-orang betul-betul terikat lah sama Anda gitu ya. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau Anda bikin konten terus Anda posting, nggak ada yang nge-like gitu, nggak ada yang komen, boro-boro share ya, boro-boro dibagiin lagi gitu ya, itu berarti engagement Anda rendah ya, atau bahkan engagement Anda nol. Dalam arti apa? Kalau engagement rendah, berarti konten Anda tidak cukup menarik bagi pemirsa gitu ya, jadinya engagement Anda rendah. Seperti itu. Itu ya, paham ya maksudnya dari engagement ya. Oke. Next. Nah, selain tentang engagement ya, di dalam dunia sosial media marketing ya, Anda juga perlu mengenal salah satu istilah lain berikutnya, yaitu content marketing ya. Content marketing ini sesuatu yang tepat diimplementasikan di sosial media manapun ya. Kita tepat banget untuk menjalankan content marketing gitu. Nah, content marketing itu apa? Konten marketing itu adalah pemasaran dengan memanfaatkan konten. Tetapi bukan sekedar konten. Yang dimaksud konten marketing di sini adalah pemasaran dengan konten yang bertujuan agar bisnis Anda itu menjadi semakin dikenal ya, menjadi semakin dipercaya, melekat di dalam benak masyarakat ya. Dan tentu saja bisa dapetin engagement yang tinggi itu ya, konten Anda itu bisa terima like, dikomenin, di-share bahkan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud konten marketing, Anda pemasaran dengan memanfaatkan konten. Enggak sekedar Anda hard selling saja gitu maksudnya ya, bisa dipahami ya. Kalau Anda hard selling terus-menerus ya, konten Anda itu tidak akan menarik. Hard selling itu maksudnya Anda jualan langsung. Jadi misalnya ini contoh Anda berjualan kamera misalnya ya, contoh. Lalu cara Anda menjalankan marketing secara organik di sosmed itu Anda tidak menjalankan konten marketing. Jadi yang Anda posting adalah foto kameranya aja, terus harganya berapa. Begitu terus, foto kameranya sama harganya, sama hubungi ke sini kalau mau beli kayak gitu. Hard selling terus gitu. Nah, bukan seperti itu. Kalau kayak gitu nggak ada engagementnya. Siapa sih yang tertarik dijualin dulu begitu ya? Kalau kayak gitu nggak ada engagementnya, Anda nggak akan terima like, nggak akan terima komen, apalagi sampai di-share gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda harus menggunakan konten marketing ya. Anda buat konten-konten yang soft sell gitu ya, soft selling atau jualan lembut. Supaya Anda menerima engagement tinggi nih. Jadi dalam contoh tadi Anda berjualan kamera, yang Anda angkat adalah konten marketing. Jadi misalnya Anda angkat tutorial-tutorial. Misalnya bagaimana teknik fotografi terbaru, misalnya seperti itu. Tips-tips fotografi terbaru, bagaimana memaksimalkan pencahayaan di kamera tipe ini, bagaimana memotret benda kecil di kamera tipe ini. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud konten marketing. Jadi Anda secara soft sell berusaha bagaimana Anda mendapatkan engagement gitu. Anda di-like, di-komen, bahkan di-share lagi karena konten itu punya value ya. Punya nilai bagi yang baca gitu, bagi pemirsa Anda. Bahkan di-share lagi tuh ke komunitas-komunitas fotografi ya, karena konten Anda sangat punya value, sangat punya manfaat, sangat punya nilai. Bermanfaat bagi mereka, di-share-share lagi ya, Anda jadi viral secara positif. Begitu ya. Itu maksudnya ya. Itu yang harus Anda jalankan kalau Anda ingin membuat Facebook Anda sebagai engagement channel seperti itu ya.
Saya harap Anda sudah nangkep ya maksudnya ya, dari apa yang saya paparkan ini ya. Oke. Oke, next. Nah, ini saya ada tutorial internet marketing itu gratis 2 tahun ya, dan Anda juga bisa join di grup Telegram kami gratis ya. Kalau di grup Telegram lifetime gratis. Anda bisa kunjungi ini nih, clubstriponline.com ya. Seperti ini ya tulisannya persis, clubstriponline.com. Anda bisa nanti iseng-iseng bisa masuk ya, bisa daftar untuk bisa join ke grup Telegram kami ya, dan dapat tutorial gratis 2 tahun lewat email ya. Oke. Kalau mau tanya-tanya ke admin juga boleh, itu ada nomor WA-nya di bawah ya. Kalau misalnya Anda mau tanya-tanya, mau ikut komunitas lebih lanjut. Seperti itu ya. Oke, ini intermezzo aja. Oke, next. Nah, saya lanjutkan ya. Konten-konten apa sih yang bagus untuk diposting dalam hal ini di Facebook ya, agar dapat itu tadi meningkatkan engagement ya. Gimana supaya Anda terima banyak like, komen, bahkan di-share ya sama orang-orang ya. Oke, saya tulis ada kurang lebih 5 tipe konten ya yang untuk bisa meningkatkan engagement. Jadi jangan hanya hard sell terus ya. Kalau hard sell terus pasti engagement rendah ya. Kalau Anda hanya jual-jualan aja, siapa yang tertarik, nggak ada value-nya itu ya. Oke, yang pertama itu konten yang bermanfaat ya. Jadi bermanfaat nih maksudnya punya value, punya nilai ya, seperti yang tadi udah saya singgung ya. Bagi pembaca Anda, punya manfaat bagi pembaca Anda. Contohnya yang bagus tuh Anda sering-sering sharing tutorial tuh. Itu bagus sekali ya. Sesuai bidang Anda. Misalnya Anda tadi ya berjualan kamera, Anda sering-sering share tutorial seputar kamera. Misalnya Anda berjualan fashion, Anda bisa share seputar tren-tren fashion terbaru seperti itu. Misalnya Anda berjualan di bidang otomotif, Anda bisa share tuh tentang bagaimana sih servis berkala, bagaimana membeli spare part yang murah, mudah, seperti itu, tips-tips penting begitu ya. Anda sharing-sharing ilmu Anda, pengalaman Anda gitu ya. Kalau Anda seorang konsultan misalnya di bidang keuangan, Anda sering-sering share tips-tips keuangan bagaimana, seperti itu. Kalau Anda punya kursus ya, Anda share tips-tips, ilmu-ilmu ya, bagaimana seperti itu ya. Ini konten-konten yang punya value, yang bermanfaat. Ini sangat mungkin untuk nanti di-share lagi gitu ya. Karena orang bacanya seneng ya, orang bacanya seneng karena dia dapat manfaat dari situ. Terutama sharing-sharing lah, sharing-sharing ilmu, tips-tips, informasi penting seputar bidang Anda ya, tutorial-tutorial seperti itu. Ya, kontennya bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa infografis ya, gambar dan tulisan, bisa berupa video ya. Terserah, selang-seling itu jauh lebih bagus ya. Lalu yang kedua, ini juga yang bagus ya di sosmed, itu sebenarnya Anda juga nggak usah repot-repot ya, maksudnya nggak usah pusing-pusing mau bikin konten apa sih. Sebenarnya gampang aja, aktivitas bisnis Anda sehari-hari aja, itu yang Anda dokumentasikan, lalu Anda bagikan di sosmed. Itu aja, jadi simple, mudah ya. Kegiatan istilahnya ya, dalam bahasa saya adalah kegiatan behind the skin-nya gitu, kegiatan di belakang layar dari bisnis Anda, begitu ya. Misalnya saat Anda lagi meeting sama tim, itu Anda selfie ya, Anda foto, Anda bikin live video ya, video live ya. Kami lagi meeting nih untuk bahas ini gitu. Jadi hal-hal aktivitas bisnis Anda sehari-hari aja. Misalnya Anda berjualan di bidang kuliner ya, Anda buat konten behind the skin-nya. Jadi gimana sih proses masaknya begitu? Gimana sih Anda belanja sampai kemudian itu makanan diolah sampai kemudian dihidangkan ke konsumen, itu gimana sih? Gitu. Itu hal-hal yang seru gitu ya. Hal-hal yang seru, kegiatan-kegiatan behind the skin di belakang layar dari bisnis Anda. Jadi Anda itu terlihat natural gitu ya. Jadi dunia sosmed ini dunia yang seharusnya Anda nggak banyak make up gitu loh. Mudah-mudahan Anda memahami maksud saya. Jadi nggak banyak Anda tuh dipermak lah istilahnya. Jadi lebih natural, jadi Anda terlihat lebih dekat dengan kehidupan si pemirsa gitu ya. Seperti itu sebetulnya di sosmed ya.
aktivitas bisnis sehari-hari, misalnya Anda lagi gathering ya, lagi ada acara sama tim ya, Anda dokumentasikan itu keseruan-keseruannya. Misalnya Anda lagi seminar, Anda dokumentasikan itu, lagi seminar nih, lagi ada kelas nih, ini foto-foto lab kami dan seterusnya, seperti itu, behind the scene ya, kegiatan sehari-hari, dan itu nggak susah ya, Anda sehari-hari kan ngalamin ya. Begitu. Jadi Anda terlihat natural, nggak banyak dipermak ya, dan jadi terlihat dekat dengan kehidupan pemirsa juga, begitu. Ya. Oke, yang seperti ini sangat mungkin untuk meningkatkan engagement. Tapi ingat, wajah harus kelihatan ya. Jadi jangan nggak kelihatan wajah-wajah di postingan Anda, di konten Anda tuh harus kelihatan wajah-wajah orangnya. Itu penting banget. Konten yang tidak tampil wajahnya dengan konten yang ada wajahnya, itu engagementnya lebih tinggi yang kelihatan wajah-wajah orangnya, begitu ya. Jadi orang itu merasa engage gitu, merasa terikat. Oh iya, dia begini-begini, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang ketiga yang juga bisa meningkatkan engagement Anda ya, itu juga cerita-cerita inspiratif ya, kata-kata motivasi ya, seperti itu ya. Ini sangat mungkin untuk meningkatkan engagement ya. Bisa sangat mungkin untuk di like, di komen juga ya. Itu cerita-cerita inspiratif, kata-kata motivasi, dan ini nggak susah. Anda tinggal googling aja dapet ya. Anda tinggal googling kata-kata motivasi, udah banyak banget tuh ya. Jadi bisa itu sebagai konten di sosmed Anda ya, kata-kata motivasi, cerita-cerita inspiratif ya, bagaimana orang yang dulunya misalnya ya, dulunya itu gagal, miskin, banyak utang, kemudian sekarang sudah sukses. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, itu orang seneng banget gitu ya, baca-baca yang seperti itu tuh, ya, yang menimbulkan inspirasi gitu ya. Oke. Nah, terus tipe yang keempat, konten yang bagus juga untuk diposting itu humor ya, atau konten-konten hiburan ya. Ini udah pasti ya, ini bagus ya, Anda bisa kasih selingan lah humor ya. Oke, cerita-cerita humor ya, seperti itu. Oke. Terus yang kelima itu juga penting ya, Anda sesekali itu wawancara dengan para orang-orang yang sudah menggunakan produk atau jasa Anda ya. Anda minta review mereka. Anda minta review mereka atau ulasan mereka ya, ulasan yang positif tentunya ya. Anda testimoni ya, tapi real sungguhan ya, jangan dibikin-bikin sendiri gitu. Jadi betulan, jadi orang yang pernah pakai produk Anda mintakan testimoninya, Anda rekam aja pakai video, pakai HP aja, nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah banyak dipermak, setting macam-macam, nggak usah, pakai HP aja langsung. Anda minta testimoni dia, suruh bicara ya. Nah, lalu ini testimoni-testimoni nyata ini Anda posting di sosmed Anda ya, di Facebook dalam konteks ini ya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa meningkatkan trust dari para user lainnya, dari para pengguna lainnya ya. Oh, ternyata dia punya social proof lah istilahnya, atau bukti sosial ya, bukti secara sosial. Oh, banyak tuh yang udah pakai produknya. Lalu, oh begini ternyata produknya, misalnya harganya terjangkau, misalnya mutunya bagus, dan sebagainya, seperti itu. Begitu ya, jadi Anda sering-sering juga minta review ya dari para orang-orang yang pernah menggunakan produk atau jasa Anda, begitu ya. Tapi ingat, natural ya, jangan dibikin-bikin sendiri ya. Oke, betul. Nah, itulah beberapa tipe konten yang bagus dalam rangka untuk memaksimalkan halaman Facebook untuk meningkatkan engagement ya. Tetapi yang terpenting ya, yang terpenting sebetulnya kalau Anda serius di sosial media marketing ya, adalah Anda memiliki konsistensi ya. Anda itu konsisten, rutin, memiliki konsistensi dalam memposting konten-kontennya. Jadi nggak Anda main sehari 2 hari, terus besoknya udah nggak posting-posting lagi. Ya kalau gitu juga percuma, sampai kapanpun akun Anda itu nggak akan ngangkat gitu, istilahnya nggak akan dikenal orang gitu. Akan istilahnya tuh punya authority ya, atau punya sebuah otoritas gitu ya. Jadi dikenal orang, dipercaya orang gitu ya. Itu hanya bisa tercapai, authority atau otoritas hanya bisa tercapai ketika Anda rutin, ketika Anda konsisten ya, punya konsistensi. Jadi setiap hari tuh Anda posting ya, setiap hari Anda posting konten-konten yang punya value ya.
barulah kalau Anda ada konsistensi, barulah Anda bisa punya authority gitu, punya otoritas dalam bidang Anda gitu. Kalau Anda sudah punya authority dalam bidang Anda dipercaya banyak orang, Anda populer gitu ya. Bahkan platform si sosmed juga akan mendahulukan Anda dalam pencarian ya di platform tersebut. Akun Anda akan didahulukan gitu. Seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah konsistensi. Yang saya perhatikan dari para digital marketer memang konsistensinya yang nggak ada gitu ya. Jadi daya tahannya ya apa ya, istilahnya persistensi daya tahannya, terus struggle-nya itu kurang gitu. Jadi main sehari 2 hari, seminggu 2 minggu udahan kapok gitu, nyerah gitu ya. Padahal nggak boleh gitu. Kalau Anda ingin akun Anda naik terangkat, Anda harus punya konsistensi di situ. Seperti itu ya. Oke. Oke, next. Nah, ini ada yang bagus juga saya sharing di sini ya. Jadi kita bisa melakukan market research ya, atau riset pasar untuk mencari konten apa sih yang sebetulnya sedang trending ya di sosial media, dalam hal ini di Facebook ya. Oke, jadi ketika Anda bisa mencari konten yang sedang trending ya, yang sedang populer, ya udah Anda tinggal bikin konten dengan topik itu gitu, kan terbukti bahwa konten itu viral ya, konten itu populer gitu ya. Ya udah Anda di sosmed Anda bikin konten yang seperti itu juga begitu ya. Jadi ini adalah tools untuk market research ya, untuk di sosmed ya, sering digunakan oleh para digital marketer, cuma ya masih banyak juga yang belum tahu ya. Jadi kita biasa pakai itu BuzzSumo ya, BuzzSumo ya, namanya BuzzSumo ya. Anda lihat di kotak sebelah kiri ya, di kotak sebelah kiri tuh Anda lihat itu gampang banget ini makainya ya, nggak susah, gampang banget ya, sederhana tapi powerful ya. Anda kunjungi aja tuh buzzsumo.com ya, buzzsumo.com ya, lalu akan terbuka webnya. Nah di situ Anda riset aja yang mau Anda riset bidang apa nih gitu ya. Anda ketik misalnya, dalam contoh saya misalnya ini contoh aja, sepak bola misalnya berjualan jersey sepak bola ya, lagi populer ya sekarang sepak bola, jadikan contoh. Misalnya Anda berjualan jersey sepak bola atau aksesoris sepak bola ya. Anda ketik sepak bola, terus Anda search ya. Lalu Anda lihat kotak di sebelah kanan ya. Nah, keluarlah hasilnya, konten-konten apa sih di Facebook yang lagi ngetrend gitu, yang lagi trending gitu ya. Nah, di situ tampil tuh, oh ternyata konten itu tuh apa, tentang kembalinya Robben dan Ribéry ke panggung sepak bola ya, duo Bayern Munich ya dulu ya. Oke, duo legenda Bayern Munich. Ternyata itu yang paling trending di Facebook ya. Terus ketika Anda klik tuh buletan biru ya, 34,3K itu Anda klik. Nah, bagusnya BuzzSumo, Anda bisa dapat insight ya, dapat wawasan di sini ya. Facebook engagement-nya tuh dia kasih tahu tuh langsung Facebook engagement-nya tuh ya. Konten itu tuh ternyata udah dapat like berapa tuh? Dapat like 34.000 lebih ya, 34,2K ya, konten tentang Robben dan Ribéry ini ya. Oke, terus dapat share berapa tuh? 64, terus dikomenin berapa tuh? 50. Seperti itu. Jadi bahkan Anda langsung dapat insight ya, konten-konten ini di Facebook engagement-nya berapa sih gitu ya, like-nya berapa, share-nya berapa, komennya berapa, terus reaksinya ya, love-nya itu 72% tuh di bawah tuh reaksi ya, reaksi apa, respon dengan emoji itu ya, di Facebook kan ada ya, itu haha, yang ketawa tuh 6%, yang kasih respon wow itu 22%, kasih respon love ya itu 72%, seperti itu ya. Jadi dengan BuzzSumo ini Anda bisa research ya secara sederhana, tetapi Anda bisa langsung dapat konten-konten apa yang lagi trending, langsung dapat juga insight tentang engagement-nya berapa, begitu ya. Oke. Nah, kalau Anda udah bisa melakukan riset market seperti ini, ya udah Anda tinggal bikin konten yang sejenis begitu ya, yang terbukti kan ini di Facebook ternyata disukai orang konten ini, begitu ya, gampang ya. Jadi sesuaikan dengan bidang Anda masing-masing ya, seperti itu ya, gunakan BuzzSumo ya. Oke. Oke, next. Nah,
Ini penting juga ya untuk saya kasih tahu. Jadi waktu posting yang terbaik di Facebook tuh kapan sih ya? Ini penting ya. Jadi waktu posting yang terbaik di Facebook, Anda lihat di jam ya, gambar jam sebelah kiri itu adalah ternyata pada waktu jam 1 siang sampai jam 4 sore ya. Itu adalah waktu posting yang terbaik menurut riset ini ya. Untuk posting di Facebook ya jam 1 siang sampai jam 4 sore di antara itu, karena alasannya saat hari kerja, saat lagi agak longgar ya, waktu kerja yang agak longgar, kemudian orang searching-searching di Facebook gitu ya. Jadi itu bagus untuk Anda posting di jam tersebut. Nah, menurut hasil riset ini juga engagement tertinggi itu akan Anda dapatkan nanti di weekend ya, kalau Facebook ya. Itu di weekend, di Saturday and Sunday ya, di Sabtu dan Minggu ya. Itu adalah waktu engagement terbaik yang akan Anda dapatkan di Facebook. Jadi silakan kalau Anda mau mendapatkan engagement terbaik, posting di jam 1 sampai jam 4 sore dan di weekend begitu. Ya. Akan tetapi yang terbaik memang sebenarnya konsisten posting ya setiap hari gitu ya, setiap hari gitu. Jadi itu yang jauh lebih ideal, jauh lebih baik tuh posting setiap hari. Tetapi ini maksudnya adalah engagement terbaiknya kapan sih? Itu adalah weekend begitu, itu maksudnya. Tetapi tetap posting ya yang terbaik adalah konsisten, paling enggak paling enggak sehari satu itu sebenarnya ya, paling enggak ya. Yang ideal lagi malah sebenarnya itu 3 kali sehari, itu paling ideal ya, 3 kali sehari ya. Anggap aja kayak minum obat ya. Jadi biar Anda ingat, anggap aja kayak minum obat. Kalau Anda serius di sosial media marketing, Anda minum obat ya. Jadi posting itu kayak minum obat sebenarnya, 3 kali sehari ya. Tetapi paling enggaknya sekali sehari lah, dan itu konsisten terus ada gitu ya. Kalau Anda start, Anda bisa cari ide konten ya itu tadi lewat BuzzSumo ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk stuck, nggak tahu lagi harus posting konten apa. Ya Anda kan bisa research ya, bisa research di BuzzSumo, cari konten-konten yang bagus di situ. Begitu ya, Anda tinggal bikin konten sejenis. Seperti itu ya caranya. Nah ini tentang di Facebook ya. Itu di sebelah kanan Anda lihat. Kalau Anda mau lebih tahu untuk sosmed yang lain, saya juga punya datanya ya. Anda tinggal kunjungi aja itu websitenya ya, di bit.ly/waktu posting 6 ya. Jadi ada 6 sosmed lain ya. Itu saya biasa nulis di blog kan, saya biasa nulis tutorial di blog. Nah itu salah satu yang saya tulis ya tentang ini. Silakan kalau Anda mau tahu yang lain, karena kita sekarang bahas hanya Facebook, silakan kalau mau tahu yang lain ke blog saya itu ya, di bit.ly/waktu posting 6. Itu nanti ada insight untuk sosmed yang lain. Oke? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, next. Oh ya, sebelumnya saya supaya nggak ketinggalan, ini riset dilakukan oleh Oberlo ya namanya ya, oberlo.com. Oberlo ini adalah tools di internet ya untuk riset produk bagi Anda yang main e-commerce ya atau toko online ya, khusus Shopify ya. Jadi kalau di internet marketing tuh ada satu platform untuk toko online itu namanya Shopify ya. Nah, Oberlo ini adalah tools untuk riset produk untuk bisa Anda masukkan ke toko online Anda di Shopify. Jadi gitu ceritanya. Nah, si Oberlo ini kemudian mengadakan riset, mengadakan survei seperti ini, apa waktu terbaik untuk posting gitu. Ya, jadi saya ceritakan aja ini asalnya dari mana gitu ya. Ini adalah riset dari si Oberlo ya. Oke. Versinya Oberlo ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini juga ada tools alat bantu ya yang keren banget dan sangat berguna banget bagi para digital marketer ya. Itu Anda bisa manfaatkan canva.com. Ini untuk membantu Anda membuat desain-desain konten di sosmed ya. Jadi Anda tinggal masuk ke canva.com ya. Lalu Anda bisa pilih yang media sosial ya. Bikin yang lain juga bisa ya, bikin banner, bikin presentasi, bikin kartu nama, apapun. Karena ini sifatnya udah template gitu ya. Jadi udah template-template tuh ya, Anda lihat ya. Anda lihat di kanan bawah tuh, Anda bisa bikin postingan di Facebook ya, kiriman Facebook ya. Atau Anda bisa bikin cover Facebook. Kita kan biasanya ini ya,
apalagi kalau kita nggak punya keahlian desain ya, kita kan kesusahan ya kalau harus desain ya. Kita nggak punya skill desain kan biasanya kan, kita nggak bisa Photoshop, nggak bisa Corel ya, nggak bisa apapun ya, itu skill desain yang khusus spesifik membutuhkan keahlian tersendiri, nggak semua orang bisa dan membutuhkan waktu juga gitu. Nah, karena adanya Canva ini jadi ngebantu banget gitu ya, karena template-templatenya udah disediain, kita tinggal ganti-ganti foto atau video atau gambarnya aja begitu ya. Jadi desain yang modern bisa dah kita posting di sosmed seperti itu ya. Ini sebagai alat bantu aja ya. Saya pun biasa pakai Canva ya, dan yang terutama ya ini free ya, gratis ya. Template-template udah tersedia, free juga ya, bisa untuk Anda bikin desain-desain konten bagi Anda para digital marketer yang nggak bisa desain dan nggak punya waktu untuk belajar desain gitu ya. Oke, jadi Anda bisa memanfaatkan canva.com ya. Saya share di sini. Oke. Oke. Itu sih ya dari saya. Nah, ini kalau Anda mau dapetin traffic secara berbayar ya, itu Anda menggunakan Facebook Ads ya, iklan berbayar. Jadi Anda bayar ke si Facebook, lalu konten Anda itu akan disebar ke pengguna lainnya di luar dari teman-teman Anda ya. Itu kalau yang berbayar ya, kita nggak bahas ini ya. Cuma ini ada di slide saya, nggak apa-apa untuk perkenalan ya. Facebook Ads sendiri bisa nyambung ke Instagram Ads ya, gitu ya, langsung connect ya. Jadi kalau Anda mau main IG Ads, Anda di dalam dashboardnya Facebook ya, langsung iklan Anda akan kesebar sendiri ke IG gitu ya. Oke, oke, jadi demikian dari saya. Sudah 40 menit nih sepertinya ya, pas ya. Atau lebih ya, nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya ya. Anda bisa, kalau mau belajar lebih dalam, Anda bisa ikut komunitas kami ya. Anda bisa kunjungi andreasagung.com. Ada nomor admin di situ, bisa Anda hubungi kalau Anda mau join untuk pelatihan lebih dalamnya ya, secara praktek langsung gitu ya. Anda bisa berteman dengan saya di LinkedIn ya. Saya banyak berteman di LinkedIn ya, Andreas Agung Bawono. Anda juga bisa berteman dengan saya di Instagram di Andreas_Agung_Bawono. Oke, jadi demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Andre. Jadi tadi pemaparannya menarik banget ya, Bapak Ibu, my entrepreneur semua. Jadi sebenarnya yang namanya engagement channel itu yang penting adalah kita memberikan value dan manfaat dari sosial media kita. Oh ya, sebelum masuk ke sesi Q&A, Mas Andre boleh minum dulu aja atau beristirahat sebentar. Saya sambil mereview materinya kali ya. Jadi tadi saya sempat catat nih Bapak Ibu dan notes saya. Jadi di sini ada beberapa notes yang penting ketika kita bikin Facebook sebagai engagement. Nah, menarik ketika kita bahasa atau engagement itu ada like, komen, dan share di dalam memasarkan atau menjual produknya itu mengandalkan Facebook gitu ya. Kayak misalkan tadi dibilang perlu yang namanya Facebook fanpage seperti itu dan juga Facebook pribadi ya untuk mengoptimalkan. Nah, kalau yang tadi saya ikuti adalah kan nih kita sebagai ketika orang ngebuka Facebook kita, si keripik enakku itu, dia melihat konten yang positif. Dan tadi menarik ketika dibahas konten positif itu setidaknya minimum di sini ada 5 poin. Yang pertama, bermanfaat dan bernilai.
Artinya ada isi tutorial, kemudian sharing ilmu dari kita sebagai pelaku usaha, terus ada juga info-info penting. Nah mungkin kalau misalkan tadi jualan keripik, tutorialnya mungkin nggak ada, tapi kita bisa ceritakan nih info-info penting, misalkan keripik kita itu memiliki keunikan, katakanlah terbuatnya bukan kayak dari biasa, misalnya ada kerupuk udang, kerupuk nangka. Nah mungkin kerupuk kita tuh kerupuk yang berbeda gitu, bersayur atau apa yang belum pernah ada seperti itu bisa menjadi manfaat dan nilai untuk istilahnya audiens atau pemirsa gitu ya. Jadi misalkan kenapa sih kita menggunakan keripik yang terbuat dari bayam? Emang bayam itu kandungannya apa? Nah mungkin kita bisa tuh menjadikan itu sebagai konten gitu. Kalau tadi sih saya catat-catat ya tentang info penting. Kemudian tadi tentang yang poin kedua adalah aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, Bapak Ibu tadi berkaitan dengan behind the scene. Nah, kalau bagi saya pribadi suka nggak kepikiran gitu ya kalau misalnya ngeposting behind the scene dari usaha kita. Katakanlah dapur kita mungkin atau bagaimana aktivitas karyawan kita ketika nge-packaging kerupuknya, packaging produk-produk kita seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk yang poin kedua ini berkaitan dengan kondisi saat ini, saya sih mungkin hanya kepikiran idenya Bapak Ibu bisa sekaligus menonjolkan tentang higienitas. Apalagi di saat seperti ini kan orang mikirnya harus bersih, harus sehat kayak gitu. Jadi dengan Bapak Ibu menampilkan behind the scene bagaimana usaha Bapak Ibu itu menggunakan protokol kesehatan yang bagus gitu ya. Misalnya pegawainya pakai masker, terus pakai sarung tangan atau tersedia hand sanitizer di situ sehingga menjadi konten yang positif juga tuh untuk di Facebook Bapak Ibu juga. Itu sih ide dari saya, kepikiran tadi gara-gara dengerin pemaparan dari Mas Andre. Kemudian yang ketiga adalah cerita inspiratif. Nah ini tadi ternyata banyak ya sumbernya dari internet, jadi kita bisa mencari inspirasinya dari situ dan kita bisa bagikan. Lalu yang keempat tentang konten humor. Nah konten humor ini pasti orang banyak yang tertarik ya, apalagi kondisinya sekarang banyak orang kayak ngerasa pesimis gitu dengan keadaan dan kondisi saat ini. Nah humor ini bisa menjadi konten yang positif juga ya ternyata untuk kita posting di fanpage usaha kita. Terus tadi yang terakhir tentang testimoni ya, jadi testimoni menjadikan bukti sosial, itu tadi menarik bahasanya, social proof, sehingga kalau misalkan nih saya pelanggan baru melihat Facebooknya usaha keripik tadi gitu ya, ketika saya lihat wah ada buktinya, ternyata udah ada pelanggan yang pernah cobain, terus sampai ada yang mungkin testimoninya bilang ini saya udah repeat order keberapa kali gitu. Nah ini jadi menarik gitu. Jadi ternyata dari Facebook yang kita miliki nggak hanya untuk kita komunikasi dengan teman, dengan kolega, tapi ternyata bisa bermanfaat dan produktif juga untuk usaha kita. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan memasuki sesi Q&A. Mas Andre boleh bergabung kembali bersama dengan kita? Ya, oke. Oke, sudah bergabung. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu di sini kita mau masuk ke sesi Q&A. Di layar Bapak Ibu ada tombol raise hand. Jadi dengan menekan tombol raise hand nanti saya akan mempersilahkan siapa yang boleh bertanya lebih dahulu gitu ya. Nah, di sini saya coba lihat dulu ya, udah banyak belum yang raise hand? Wow, udah cukup banyak ya yang raise hand nih, kayaknya udah nggak sabar bertanya. Saya coba berikan kesempatan pertama kepada kepada akun, ini saya kurang tahu namanya, tapi di sini akunnya Realme U1. Silakan Bapak atau Ibu, mungkin selamat pagi.
Selamat pagi, Bapak atau Ibu? Halo, selamat pagi. Oke, tidak ada suara. Nah, mungkin kita bisa langsung ke penanya berikutnya aja. Penanya berikutnya saya persilahkan untuk kepada Bapak Jono Karyadi. Dipersilakan Pak Jono Karyadi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Oke, pagi. dipersilakan bertanya, Pak. Mau bertanya dengan Mas Andre ya. Ya, silakan Pak. Saya pernah berapa kali pasang iklan di Facebook ya. Ya. Terus kan kita disuruh milih demografi, lalu milih pasnya kan. Iya. Nah, itu saya masih agak kesulitan sebenarnya milih demografi yang seperti apa, apakah hanya kota yang sama di mana kita berada, atau kita bisa coba kota yang lain, apakah Jabodetabek saja, atau kita bisa coba luar pulau, begitupun interestnya, karena kebetulan saya kan jualan produk-produk yang berbau Jepang lah ya, dompet, aksesoris lah ya. Ya, jadi aksesoris Jepang gitu ya. Di kain asli dari Jepang, fabriknya, tapi saya jahit di sini gitu loh. Oh iya. Oke. Namanya Japan Culture. Jadi, nah yang saya bingung adalah ketika saya milih interest, apakah saya harus milih interestnya itu adalah memang orang-orang yang suka Jepang, atau sebenarnya kan kalau dipikir-pikir bisa juga orang yang sebenarnya nggak suka Jepang tapi bisa juga suka sama tas atau dompet saya gitu. Nah jadi di situnya agak kelihatannya saya agak lost gitu. Oh iya, oke. Ada lagi Pak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Iya, oke. Mbak Laura gimana? Ini langsung dijawab atau di ini hold dulu? Boleh langsung dijawab aja Mas, tadi kami boleh langsung dijawab aja. Oh ya, ini sebenarnya ini masuknya Facebook Ads ya, bukan Facebook organik ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ya, saya jawab aja ya. Ya, boleh dijawab singkat aja Mas. Iya. Oke, jadi gini Pak, untuk demografi itu balik lagi ke Anda, ke konsep pemasaran Anda. Apakah Anda ingin menjualnya ke luar dari domisili Anda atau enggak gitu. Saat ini Anda domisili di mana ya? Misalnya di Jakarta lah ya, tadi saya lupa nanya. Misalnya Anda sekarang domisili di Jakarta. Kalau memang konsep pemasaran Anda adalah ingin untuk meluaskan pemasaran Anda itu keluar Jakarta, ya Anda harus setting target hingga seluruh Indonesia misalnya ya. Seperti itu. Jadi tergantung dari konsep Anda. Tetapi saran saya adalah kalau main Facebook Ads, Anda targetkan satu kota saja, yang mana itu adalah kota domisili Anda. Jadi hal ini, misalnya Anda domisili di Jakarta, Anda garap aja dulu market di situ, di Jakarta saja, begitu, ya, seperti itu. Itu tentang demografi. Lalu tentang interest tadi ya, interestnya itu Anda berjualan aksesoris Japan Culture ya. Nah, sebenarnya begini, sebenarnya kalau di Facebook Ads itu Anda harus membuat yang namanya testing sebetulnya ya. Jadi tidak ada satu rumus baku bahwa satu iklan pasti winning ya, atau satu iklan pasti berhasil. Sebetulnya tidak ada. Itu hanya bisa terjadi ketika Anda melakukan mengiklankan beberapa tipe iklan begitu. Jadi misalnya Anda buat sekali ngiklan tuh Anda buat 5 ads Pak, 5 iklan. Iklan yang pertama Anda targetkan interestnya adalah orang yang suka kebudayaan Jepang, begitu. Iklan B, iklan yang kedua Anda targetkan interestnya adalah orang-orang penyuka kulit, ya. Interest C, Anda targetkan orang-orang yang penyuka aksesoris ya, penyuka dompet dan sebagainya. Interest D, bahkan Anda bisa targetkan orang-orang yang penyuka iPhone misalnya, atau naik Garuda Indonesia, atau naik Emirates ya. Dalam hal ini misalnya adalah produk Anda untuk high class misalnya ya. Jadi
dengan Anda menargetkan orang-orang yang pakai iPhone, naik rates dan seterusnya, itu harapannya iklan Anda akan sampai ke orang-orang high class yang Anda tuju. Misalnya seperti itu, ini contoh. Jadi dalam beriklan itu pada akhirnya sebetulnya Anda harus melakukan testing gitu. Jadi nggak cuma satu iklannya sebetulnya, seperti itu. Dari situlah nanti Anda akan menemukan yang namanya winning campaign, ya, atau iklan yang memang betul-betul proven bahwa iklan itu sampai ke target market Anda. Seperti itu. Seperti itu Pak jawabannya. Mudah-mudahan membantu Pak. Ya. Ya, cukup jelas Mas Andre. Thank you. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jono dan Mas Andre. Jadi tadi sebenarnya yang ditanyakan sama Mas Jono. Iya. Nah mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya dulu nih tentang yang fokus ke hari ini, lebih ke bagaimana kita membangun engagement. Jadi supaya sebenarnya yang perlu kita bangun dahulu adalah istilahnya tampilan nih dari halaman sosial media kita. Hari ini kita bahas tentang Facebook. Supaya apa? Supaya kalaupun nanti datang traffic orang yang nyampe ke sana tuh nggak ngeliat, aduh zong banget nih ya, halamannya nggak ada menariknya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau ternyata trafficnya udah lari banyak, tapi ternyata kita belum siap gitu. Nah, semoga nanti penanya-penanya berikutnya kita bisa fokus ke bagaimana kita membangun engagement channelnya dulu nih di Facebook, supaya halaman kita dulu nih yang dipersiapkan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini semakin banyak kayaknya yang bertanya gitu. Nah, sekarang saya persilakan kepada Bapak Rusdi. Dipersilakan Pak Rusdi Jie. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat siang. Oh ya, selamat siang Pak. Silakan bertanya Pak. Terima kasih. Iya. Ya, silakan Pak. Tanya menyangkut FB Ads juga Pak. Oh iya. Kan engagement kita sudah tahu, demografi sudah tahu, interest kita sudah tahu, target market yang lainnya. Sekarang bagaimana supaya kita tahu bahwa orang yang interest ke kita atau yang komen atau yang like, kita tahu nomor WA-nya minimal, meninggalkan jejak nomor WA atau nama. Oh, iya. Follow up sebagai orang marketer. Nah itu yang paling pokok saya. Iya Pak. Oke. Itu aja Pak. Halo? Iya Pak. Udah, itu aja. Ya. Oh iya, oke. Oke, FBS lagi nggak apa-apa ya Mbak Laura. Ya udah, nggak apa-apa. Langsung saya jawab ini ya. Oke, jadi gini Pak. Kalau yang Bapak butuhkan adalah nomor WA dari leads ya. Leads itu prospek ya artinya. Kalau yang Bapak butuhkan adalah lebih ke database ya, itu intinya database ya, nomor WA, nama gitu ya. Bapak jalankan FB Ads-nya yang tipe iklan leads ads Pak, gitu ya. Jadi Bapak selama ini jalankan FB Ads-nya yang tipe apa nih? Misalnya tipe traffic ya. Tipe traffic itu kan giring orang di Facebook ke website Anda kan, atau ke landing page Anda gitu ya. Mungkin selama ini pakai itu, tapi kalau Anda pengen langsung dapat data trafficnya, dapat nomor WA-nya, Anda bisa mainkan yang tipe iklan leads ads Pak. Gitu. Jadi tipe iklan Facebook banyak Pak, macam-macam. Kalau tujuan Anda adalah dapat database, Anda mainkan yang leads ads gitu Pak. Jadi Anda langsung dapat data si pengunjung gitu. Itu cara pertama. Jadi langsung pakai tipe iklan leads ya. Cara yang kedua, Anda juga bisa bikin landing page ya, bikin website lah ya. Landing page itu halaman pendaratan buat konsumen, website lah ya, tapi cuma satu halaman aja gitu, simple. Nah, di website Anda itu, Anda kasih form, Pak. Anda kasih formulir, ya. Biasanya itu kalau saya bikin pakai autoresponder email, ya. Autoresponder email tuh macam-macam. Anda bisa pakai MailChimp, pakai GetResponse, dan sebagainya, ya. Macam-macam, banyak. Jadi Anda bikin landing page, dikasih form landing page-nya itu. Lalu Anda jalankan Facebook Ads dengan tipe iklan traffic. Jadi orang-orang di Facebook akan masuk ke landing page Anda itu, gitu.
Lalu di situ dia akan mengisi datanya di formulir Anda itu. Begitu Pak. Itu cara yang kedua. Gitu. Jadi paling nggak ada 2 cara untuk dapat database. Seperti itu. Ya, yang pertama lewat iklan leads, yang kedua landing page yang isinya adalah formulir. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak. Gitu. Ya. Seperti itu Mbak Laura. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Nah, sekarang saya mau mempersilahkan di sini ada pertanyaan yang sempat ditanya di kolom Q&A. Saya bacakan dulu salah satu dari Pak Henry Yunianto. Apakah FB dan IG sama tingkat keefektifannya? Atau ada pemisahan, misalkan kalau FB atau IG atau Instagram itu untuk market atau produk dengan karakteristik tertentu. Nah, ini pertanyaan menarik karena mungkin ada yang bingung ya, lebih efektif saya memasarkan atau landing page-nya itu ke Facebook fanpage atau ke Instagram aja nih gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Andre. Oke, saya langsung jawab ya. Ya. Oke, jadi gini. Facebook dan Instagram kalau kita lihat data terbaru ya, itu penggunanya masih lebih banyak Facebook. Ya, masih lebih banyak Facebook. Tapi beda tipis lah dengan Instagram. Instagram pun terus growing ya dan makin populer. Jadi kalau dari saya yang terbaik di digital marketing itu sebenarnya ya kalau Anda punya sumber daya ya, itu sebenarnya Anda mainkan semua. Jadi Anda dapat traffic dari mana-mana. Itu sebetulnya yang ideal begitu. Jadi Anda mainkan tuh semua ya, di Facebook Anda ada, di Instagram Anda ada, di YouTube Anda ada, Anda juga bikin website sendiri, jadi Anda bisa tampil di Google. Seperti itu. Jadi kalau memang Anda punya sumber daya ya, Anda memang yang terbaik digital marketing itu masif ya. Anda lakukan secara masif, jadi Anda dapat traffic dari manapun. Bahkan Anda bikin toko juga di marketplace ya. Belum kita ngomong marketplace kan. Dan sebagainya lah di forum-forum dan sebagainya. Itu yang terbaik adalah masif. Tetapi kalau Anda tidak ada sumber daya ya, misalnya masih struggle sendirian gitu ya, belum ada tim ya, kan ini juga nggak gampang ya bikin konten di sana sini gitu ya. Itu tidak mudah saya akui karena saya dulu juga begitu gitu. Belum ada tim dan sebagainya, masih struggle sendirian. Anda pilih satu traffic source saja, Anda fokuskan di situ. Misal di Facebook aja itu udah cukup sebenarnya untuk Anda dapetin traffic, serius. Di Facebook aja Anda udah bisa makan dari situ, serius. Asal Anda ya tahu caranya gitu. Di Instagram aja juga sama. Anda bisa makan dari situ. Anda fokus di situ aja itu udah sangat bisa ngasih makan gitu loh. Serius, ini based on pengalaman ya, saya udah lama di internet marketing gitu. Fokus aja di satu traffic source, itu Anda akan bisa berhasil asalkan Anda tahu caranya, tahu cara dapetin trafficnya itu loh. Kalau mau cepet tertarget ya lewat iklan berbayar gitu. Kalau mau lebih hemat ya secara organik seperti saya jelasin tadi dengan konten-konten yang punya value, tapi ya mungkin agak lama ya dapat trafficnya karena orang melihat dulu terus baru di situ terbangun trust-nya gitu. Tapi kalau Anda ada sumber daya lebih, langsung mainin semuanya gitu. Masif itu tetap yang terbaik, masif itu kalau di digital ya. Jadi Anda dapat traffic dari mana-mana. Seperti itu. Nah, untuk Facebook dan Instagram itu sangat bagus untuk produk-produk seperti fashion, kuliner, gadget. Ya, produk-produk seperti itu. Tetapi kalau Anda berjualan jasa ya, jasa misalnya konsultan, jasa lah, jasa pembangunan apa, kontraktor apa, lebih prefer channelnya adalah Google. Jadi Anda mainkan SEM atau search engine marketing. Jadi ketika orang ketik di Google nih misalnya ini, bahkan jasa sedot WC aja udah diiklankan di Google. Ketika orang WC-nya mampet di rumah, kan carinya pasti di Google tuh, nggak tahu kan, waduh saya nggak tahu nih tukang-tukang gini, dia cari di Google, ketemu jasa gitu. Seperti itu lebih efektif di Google kalau Anda ada sebuah jasa yang permanen gitu. Tetapi kalau Anda marketnya orang-orang muda, fashion ya, kuliner ya, gadget, itu bagus banget di Instagram, di Facebook, itu bagus sekali. Seperti itu. Itu insight dari saya. Mudah-mudahan membantu. Ya. Ya, nah ini berkaitan Mas Andre. Jadi ada pertanyaan juga nih, bagaimana caranya? Kan tadi kalau misalnya kita mau fokus nih ke satu, entah itu FB ataupun Instagram. Tapi ini pertanyaannya adalah,
kalau kita masih baru, nah gimana caranya supaya FB fanpage kita tuh bisa dikenal luas gitu? Gimana kira-kira? Tapi mungkin karena ini juga masih baru, mengusahakan untuk organic traffic itu kali ya gitu. Nah kira-kira gimana ya Mas? Ya itu tadi, kalau Anda menjalankan hanya organik ya, pada akhirnya kekuatan Anda adalah konsistensi Anda dalam membuat konten-konten gitu. Jadi Anda ditantangnya di situ, Anda ada konsistensi nggak untuk membuat konten-konten. Itu karena nanti followers itu hanya datang ketika ada konsistensi dalam pembuatan konten. Di Instagram juga sama. Kalau Anda nggak ada konsistensi dalam pembuatan konten, followers itu nggak ada gitu. Jadi followers hanya akan datang, traffic hanya akan datang ketika ada konsistensi dalam membuat konten-kontennya. Jadi yang perlu ujung tombaknya adalah konten marketing itu. Begitu kalau di sosmed. Seperti itu. Jadi ya Anda struggle lah di situ. Anda ada konsistensi untuk membuat konten. Kalau saran saya, kalau memang mau lebih cepat ya, Anda sisihkan budget untuk iklan berbayar. Itu jauh lebih cepat untuk dapetin traffic. Begitu. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau di sini sebenarnya balik lagi kita harus konsisten dalam hal membuat konten yang menarik seperti itu ya. Jadi kita juga nggak berkecil hati kalaupun misalkan ini masih baru gitu. Gimana caranya supaya bisa up? Nah, namanya juga proses. Kita bisa mencoba pertama tadi bikin kontennya yang menarik dan jangan lupa yang namanya konsistensi. Tadi dibilang jangan bertahan cuma 1-2 hari atau seminggu betul banget. Gitu kan? Betul banget. Iya. Itu penyakitnya para internet marketer yang nggak berhasil itu sebenarnya karena tidak ada konsistensi. Misalnya mau jadi YouTuber nih, misalnya ini contoh. Itu kan kalau Anda ingin dapat banyak subscriber, Anda harus ada konsistensi Anda dalam membuat konten-konten. Ya semua sih, YouTube, Instagram sama, Facebook sama. Tapi 1-2 hari udah nyerah gitu. 1-2 hari udah adalah kapok lah gitu. Bosen. Ya udah, nggak ada hasilnya, nggak dapat follower, nggak dapat subscriber, nggak dapat traffic gitu. Jadi Anda memang harus ini ya. Jadi ada persistensi lah kalau saya bilang. Ada suatu daya tahan gitu. Kalau Anda berkecimpung di internet marketing, begitu. Seperti itu. Oke, ya berarti artinya kita harus ya. Betul banget Mbak. Emang harus fokus, tekun, konsisten. Iya, betul banget. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Di sini saya mempersilahkan untuk Pak Yuda Hardita. Selamat siang, Pak Yuda. Dipersilakan bertanya langsung. Ya, silakan, Pak. Halo, selamat siang, Pak Yuda. Oke. Halo. Ya, dipersilakan. Selamat siang. Siang. Oh, Ibu. Siang, Pak Andrea. Ya, selamat siang, Bu. Siang, Ibu atau ya, Ibu dulu. Ya, oke, Ibu. silakan. Iya, yang saya mau tanya ini, sekarang kan memang perilaku konsumen sendiri memang sudah berubah ya. Masuk ke digital. Nah, yang pertanyaan saya sendiri, tingkat persaingan itu sekarang kondisinya gimana ya, Pak? Karena kalau misalkan semua digital, itu kan seakan-akan kayak semua orang tuh bisa berjualan, bahkan dia mau background apapun semua berjualan gitu kan. Bahkan dari level yang paling tinggi sampai level paling rendah pun mereka berjualan gitu. Betul. Nah, yang saya tanya sekarang tingkat persaingan sih, apalagi dengan keadaan pandemi masa pandemi seperti ini gitu, yang banyak sekali info-info yang entah itu pemutusan hubungan kerja atau dan sebagainya gitu. Karena saya sendiri pas saya bermulai mencoba usaha, kadang agak-agak minder juga. Ini sekarang dunia digital semuanya gitu kan. Saat kita mau mencoba menjual produk, saya kadang muncul rasa khawatir gitu. Ini sebenarnya saingan kita ini seberapa banyak sih gitu kan. Gitu, tingkat persaingannya gimana, itu yang saya tanya pertama, Pak. Yang kedua adalah gimana caranya kita tahu untuk menentukan baiknya kita masuk market yang mana sih gitu.
gimana sih produk kita ini menentukan cocoknya itu kita ambil market atau target itu yang mana tuh berdasarkannya apa sih Pak gitu dengan keadaan seperti sekarang. Boleh tahu udah mulai bisnisnya belum atau baru niat? Sudah mulai, karena awalnya kami di konvensional Pak gitu, rumah makan Padang gitu kan. Tapi dengan keadaan pandemi seperti ini banyak mau nggak mau kita tutupkan secara konvensional gitu. Nah ini mencoba untuk beralih melalui iklannya secara digital gitu kan. Cuma masih rumah makan Padang atau udah ganti bisnis? Enggak, masih sama. Masih, ya. Iya, cuma kan dengan keadaan seperti ini kita pun beda lah Pak yang antara konvensional dengan digital, yang mana kita bisa menarik pengunjung setiap waktu gitu kan saat kita konvensional ya. Terlebih kita punya produk yang memang agak berbeda gitu untuk penanganan makanannya gitu kan. Iya. Seperti itu sih Pak pertanyaan. Oke, itu aja Bu. Ya itu dulu Pak. Terima kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama. Langsung saya jawab ya, Mbak Lore ya. Langsung saya jawab. Ya, Oke, Bu. Jadi, jadi gini, Bu, pertanyaannya, bagaimana dengan tingkat persaingan kan gitu ya di digital kan gitu. Ini ada satu mindset penting yang harus Anda ketahui, kita semua ketahui, bahwa ketika kita berjualan, ketika kita berbisnis, kita harus meyakini bahwa apapun yang kita jual itu ada marketnya. Gitu ya. Jadi ini mindset penting yang harus ada di benak kita, apapun yang kita jual itu ada marketnya gitu. Jadi Anda jangan khawatir nggak dapet konsumen gitu ya, karena apapun yang kita jual itu pasti ada marketnya, ada orang yang mau beli gitu, ada orang yang butuh seperti itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir Bu, Anda jualan nggak laku. Apalagi ternyata ya, Anda jualan kuliner gitu ya. Sebenarnya kuliner ini adalah tergolong jualan yang tidak terlalu sulit ya, karena pasarnya juga besar gitu ya. Di era pandemi seperti sekarang, Anda bisa masuk ke ghost kitchen gitu, dapur hantu lah istilahnya ya. Jadi Anda secara online Anda bisa masuk ke GrabFood, Anda bisa masuk ke GoFood dan seterusnya. Anda membuat ghost kitchen gitu, dapur hantu gitu. Anda punya restoran tapi yang nggak punya restoran kayak gitulah. Jadi tidak ada fisiknya ya, dapur hantu aja gitu ya. Tetapi Anda bisa mendapatkan banyak orderan dari situ. Seperti itu Bu. Jadi mensiasati era pandemi sekarang adalah dengan Ibu masuk ke online ya. Ibu bisa jadi ghost kitchen ya. Kemudian Ibu bisa datangkan banyak traffic dari Instagram itu kalau kuliner ya, dari Facebook juga begitu. Itu sangat bagus. Yang penting Ibu tahu bagaimana cara mengoptimasi sosial media tersebut gitu ya. Ibu buat konten-konten seperti yang tadi saya jelaskan ya, konten-konten yang punya value, terus kemudian juga testimoni dari pelanggan dan sebagainya yang tadi saya jelaskan begitu. Lalu Ibu bisa cari traffic di sosial media seperti itu Bu. Nah untuk tingkat persaingan tidak perlu dikhawatirkan. Mau semuanya terjun ke digital juga nggak masalah Bu. Mau semuanya terjun ke digital juga nggak masalah. Pembeli itu pasti ada aja gitu. Jadi nggak usah khawatir begitu. Tidak masalah kalau itu bukan sesuatu hal yang menjadi masalah begitu. Oke, seperti itu. Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Nah, tadi saya mendapat pesan yang sangat positif Andre, bahwa yang penting kita harus optimis gitu ya Mas optimis, ya. Setiap bisnis itu ada marketnya. Tiap bisnis itu ada marketnya. Mau semua orang dagang nggak masalah. Kan setiap orang juga ada kebutuhan, dia akan beli ke orang lainnya. Jadi nggak ada masalah, mau semua orang dagang juga nggak masalah, gitu. Nggak ada yang perlu ditakutkan dengan itu, begitu. Yang penting kita hadirkan produk atau jasa kita berkualitas, itu pasti kita diterima sama pasar, pasti itu, pasti nggak mungkin nggak. Setiap jualan pasti ada pembelinya, pasti, gitu. Saya udah ngalamin soalnya. Mau jualan apa itu pasti ada pembelinya lah. Mau yang aneh-aneh apa deh, pasti ada pembelinya kok gitu. Anda jualan batu aja ada kok pembelinya gitu loh. Pasti itu.
gitu ya. Jadi nggak usah khawatir begitu ya. Oke. Oke, saya suka banget tuh. Jadi kita harus punya positive thinking dulu. Kalau betul. ya kita mau punya usaha, kita mau punya bisnis, positive thinking tadi kata Mas Andre pasti ada marketnya gitu ya. Pasti. Oke, ini karena sudah menunjukkan waktu 11:30, kita ke penanya terakhir. Aduh sayang banget nih Bapak Ibu, kita ke penanya terakhir. Jadi saya persilahkan untuk penanya terakhir hari ini kepada Bapak Yosef Saiful R. Selamat siang Pak Yosef, dipersilakan Pak untuk bertanya langsung dengan Mas Andre. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ya, ada. Silakan Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Ini Pak, saya kan marketing marketing pengadaan barang-barang ke sekolah ya. Oke. Ini juga marketing agen properti juga. Iya. Nah, apakah perlu saya punya beberapa akun, Mbak? Nah, itu yang pertama ya. Ya, untuk memaksimalkan kontennya gitu ya. Iya. Terus ini Pak, berhubung sekarang saat pandemi ini sekolahnya libur Pak ya. Iya. Jadi tadi saya harus memaksimalkan di digital gitu Pak ya. Iya. Dan harus. Iya. Iya. Dan jualannya itu tidak seperti jualan biasanya. Jadi sekarang lebih ke yang kesehatan gitu Pak ya. Ya seperti masker dan lainnya gitu ya, termogan. Nah, ternyata e-commerce juga banyak yang jualan dan harganya itu lebih murah gitu Pak. Nah, bagaimana cara bersaingnya itu bagaimana gitu Pak? Oke. Ya, ternyata di e-commerce juga banyak yang jual masker, jual termogan dan yang lain-lain itu lebih murah gitu Pak. Gitu. Iya. Ya, mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke. Langsung saya jawab ya. Iya Pak. Oke. Jadi gini Pak, ini kita dalam konteks Facebook ya Pak. Kalau Bapak punya beberapa bisnis ya, ada properti, ada apa tadi, alat kesehatan, macam-macam lah ya, tadi Bapak bilang. Itu Bapak harus membuat akun fanpage yang berbeda. Iya Pak, betul. Harus membuat akun fanpage yang berbeda-beda, sesuai bisnisnya. Jadi jangan satu akun itu campur aduk bisnisnya, jangan, nanti nggak bisa authority, nanti nggak bisa otoritas, nggak bisa jadi yang terbaik bidang itu, begitu ya. Jadi harus beda-beda akunnya. Akun Facebook pribadinya boleh cuma satu, tapi akun fanpage-nya itu yang berbeda-beda ya Pak, bisa paham Pak ya. Jadi fanpage-nya yang berbeda-beda, betul, fanpage-nya yang berbeda-beda sesuai jenis bisnisnya, seperti itu. Nah, lalu untuk bagaimana mengatasi persaingan ya di jualan masker dan sebagainya itu. Nah, ini kita udah masuk ke bisnis secara umum ini ya. Jadi yang Anda masuki ini sudah istilahnya itu sudah red ocean ya. Jadi sudah lautan merah lah ya, sudah berdarah-darah ya kalau Anda ikutan jualan masker, ikutan jualan termogan ya. Jadi sudah banyak memang di situ, udah red ocean istilahnya, lautan merah ya. Sudah berdarah-darah. Nah, Anda harus, kalau memang Anda masih mau di situ, Anda harus menggunakan channel yang lain, Pak. Kalau di marketplace, seperti yang Anda bilang, sudah banyak yang lebih murah. Mungkin Anda sudah kalah di situ. Anda bisa menggunakan channel yang lain, begitu. Anda bisa menggunakan Instagram atau Anda menggunakan Facebook. Anda bisa menggunakan iklan berbayar kalau mau dapat traffic cepat, ya. Jadi kebanyakan orang itu juga nggak melakukan riset kok. Kalau dari pengalaman saya ya, jadi saya jualan lebih mahal nih, tetap bisa dapat pembeli. Kenapa? Saya jualan, jadi orang tuh nggak ngecek gitu, nggak ngecek ke marketplace gitu. Saya beriklan di Facebook, dia langsung beli ke saya gitu, tanpa mengecek di marketplace. Padahal harga saya jauh lebih mahal gitu. Jadi memang orang-orang juga tidak ada waktu atau malas untuk melakukan riset gitu. Jadi ini juga bisa menjadi peluang juga bagi Anda meskipun Anda berjualan di yang sudah padat persaingannya, begitu. Seperti itu sih Pak. Oh ya Pak. Tetapi kalau Anda memang mau lebih
mencari peluang yang lain, Anda juga bisa melakukan riset, Pak. Anda lihat di Google Trends, Pak. Produk-produk apa yang sebetulnya dicari orang. Jadi nggak harus juga Anda mesti jualan masker, ya, jualan termogan dan sebagainya itu. Sebetulnya ada banyak peluang, Pak. Kalau Anda mau menyempatkan waktu untuk market research lah di Google Trends, seperti itu. Begitu. Jadi kembali ke Anda kalau mau diteruskan ya silakan Anda pakai channel yang berbeda lagi. Begitu, Pak. Berdasarkan apa yang saya alami dulu. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Yosef. Nah, Bapak Ibu, jadi sesi Q&A-nya udah selesai, tapi masih ada tersisa satu sesi lagi yang menarik. Jadi kalau hari ini kan kita udah sama-sama nih belajar bersama, diskusi bersama, membuat engagement channel di Facebook untuk jualan ataupun untuk membangun value dari produk yang Bapak Ibu punya. Nah, untuk mencapai ke sana, Bapak Ibu kan juga bisa pakai yang namanya Telkomsel My Ads untuk beriklannya. Hari ini akan ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan saldo My Ads masing-masing senilai Rp500.000. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan supaya nanti bisa langsung beriklan dan taruh tuh link Facebook fanpage dari usaha Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu caranya seperti apa untuk menjadi pemenang? Nanti Mas Andre akan memberikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab dari kolom chat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba cari kolom chatnya dari handphone ataupun dari laptop. Cari kolom chatnya, kemudian jempolnya kanan kiri standby untuk ngetik jawaban, karena nanti jawaban yang paling tepat dan paling cepat itu yang akan menjadi pemenang di kuis hari ini. Oh ya, sebelum itu coba di kolom chatnya Bapak Ibu, di situ kan ada tulisan tuh ya, ada menu di atasnya itu tuh, diubah dulu dari all panelists menjadi all panelists and attendees. Oke, ubah dulu kolomnya. Biasanya sih defaultnya itu tuh all panelists aja. Nah, coba diganti ke all panelists and attendees. Oke, kalau sudah coba ketik siap semuanya yang sudah berhasil mengganti jadi all panelists and attendees. Siap. Wow, langsung banyak nih. Jadi kita fair ya melihat siapa nih pemenangnya. Oke, udah siap semuanya? Oke, sekarang kita mulai pertanyaan pertama. Silakan Mas Andre. Oke, ini pertanyaannya gampang banget. Kalau nyimak saya pasti tahu ya. Halaman khusus untuk bisnis di Facebook namanya apa? Halaman khusus di Facebook untuk bisnis namanya apa? Oke, banget nih. Sebentar. Ini ya, ada. Ini yang pertama ada yang menjawab dari jawabannya fanpage. Betul. Melisa Silalahi. Udah benar ya, Pak? Betul. Oke, selamat Ibu Melisa Silalahi menjadi pemenang pertama. Nah, sudah mengerti ya cara bermainnya? Wow, semuanya langsung jawab cepat. Ini kayaknya udah pada sering terlatih ya jempolnya ya. Olahraga terus tiap hari. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kita dengerin pertanyaan kedua dari Mas Andre. Ayo semua standby. Ya, oke. Tadi juga ada di slide saya ini ya, saya jelasin. Tools untuk mencari konten yang sedang trending. Itu apa? Oke, yang Ayo. tadi dari slide. Ayo. Nah, ya, kalau nyimak pasti tahu. Ini tulisannya ada. Tunggu, saya coba lihat dulu. Oke, ini ada yang mirip-mirip jawabannya. Yang tapi saya hurufnya coba sama dong. Iya, yang hurufnya yang sama. hurufnya bener ya. Di Iya. sini ini BUZZ Sumo. Bus Iya, betul. Basumo. Oke, selamat Pak Ferry Lukianto sebagai Ya, pemenang selamat. kedua. Iya. Oke. Oke. Host tolong dicatat ya. Tadi pemenangnya pertama Ibu Melisa Silalahi, yang kedua Pak Ferry Lukianto. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Mas Oke. Andre. Oke, pertanyaan terakhir nih gampang juga, kalau nyimak pasti tahu ya. Tools alat bantu untuk membuat desain konten
di sosmed. Saya tahu. Coba saya lihat dulu nih. Ini yang pertama, jawabannya Canva, bener Pak? Betul. Oke, pemenangnya adalah Pak Henry Yunianto. Selamat. Jadi tadi sudah ada 3 orang pemenang. Pertama Ibu Melisa, kedua Pak Ferry, ketiga Pak Henry. Selamat. Nanti akan ada panitia yang menghubungi Bapak Ibu untuk follow up pemenangnya. Oke, tidak terasa Bapak Ibu, akhirnya sesi ini tadi sudah dimulai dari jam 10 dan sekarang sudah mendekati jam makan siang. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di online Cermat Aja episode ketiga ini. Nah, untuk episode berikutnya Bapak Ibu akan ada episode keempat tentang engagement channel di Instagram. Tapi waktunya 2 minggu lagi. Jadi bukan tanggal 13 tapi tanggal 20 Agustus. Nah, tetap stay tune aja di Instagram MyAds @myads.telkomsel untuk tahu info-info lebih lanjut tentang online Cermat Aja Classroom. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Andre. Thank you banget udah hadir bersama dengan kami. Ya, sukses terus ya Mas Andre. Ya, sama-sama Mbak Lora. Iya, terima kasih udah mengundang. Terima kasih atas undangannya, kesempatannya saya bisa sharing di sini. Siap, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa lagi semuanya, My Edspreneur, Mas Andre dan semuanya. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.